Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan pengantar pemulihan tanaman, yaitu tentang metode seleksi pada tanaman menyerbuk sendiri. Tanaman menyerbuk sendiri memiliki dasar genetik yaitu homogen homozigot untuk galur murni, heterogen homozigot untuk landrace dan atau varietas multilini. Jadi inti dari kedua populasi ini adalah keadaan dalam homozigot, yaitulah dia tanaman menyerbuk sendiri. Ada istilah inbreeding atau artinya silang dalam adalah sistem perkawinan individu yang berkerabat atau tetuanya sama. Salah satu bentuk dari inbreeding adalah perkawinan sendiri atau selfing. Jadi selain dia saling silang antar kerabat, bisa juga dia kawin sendiri atau selfing. Itu yang disebut dengan inbreeding. Penyerbukan sendiri atau selfing dapat menyebabkan meningkatnya homozigositas dari generasi ke generasi. Penyerbukan sendiri atau selfing pada tanaman menyerbuk sendiri tidak menyebabkan tekanan tangkar dalam atau inbreeding depression. Kalaupun ada, hanya sedikit atau kecil. Jadi biasanya inbreeding depression ini hanya terjadi pada tanaman menyerbuk silang, karena berkaitan dengan aksi gen dominan dan dalam keadaan heterozigot. Ini dapat dilihat bahwa sebaran homozigot dan heterozigot bila suatu tanaman menyerbuk silang, yaitu heterozigot pada satu lokus, ya contohnya A besar A kecil diserbuki sendiri atau selfing sampai 5 generasi. Awalnya A besar A kecil itu dalam secara genetik dia 100% dalam keadaan heterozigot. Ketika di selfing satu kali, maka akan keluar A besar A besar, A besar A kecil, dan A kecil A kecil. Di mana proporsinya adalah 25% A besar A besar, 50% A besar A kecil, 25% A kecil A kecil. Jadi ketika di selfing untuk yang kedua kalinya, A besar tetap 25% karena dia dalam keadaan homozigot, sedangkan dalam keadaan heterozigot, maka akan terpecah lagi ada A besar A kecil, A kecil A kecil, dengan masing-masing komposisi sebesar 12,5%, A besar A kecil 25%, A kecil 12,5%. Yang A kecil bersatu ke A kecil juga, sehingga totalnya 37,5%, begitu juga dengan A besar bergabung bersama A besar 25%, jadi total 37,5%. Jadi ketika di selfie 5 kali, kurang lebih komposisinya adalah sebesar 46,875% A besar ditambah 1,562% A besar, di mana A kecilnya tinggal 3,125%, ada A kecil dengan 1,562%, serta A kecil 46,875%. Jadi semakin sering atau semakin tinggi tingkat selfingnya, maka semakin homozigot lah dia secara genetik. Lalu kita masuk ke metode seleksi. Metode seleksi ini sendiri tergantung pada asal populasi yang akan dilakukan seleksi. Secara umum seleksi terbagi dua, pada populasi menyerbuk sendiri yang telah ada, artinya seperti galur yang sudah ada di turun-temurun seperti landrace, ataupun populasi yang dibentuk dari hibridisasi atau hasil persilangan antar dua tetua. Yang pertama, populasi menyerbuk sendiri yang telah ada, kita bisa menggunakan seleksi massa, di mana seleksi massa ini merupakan metode pemulihan paling tua dan paling sederhana, berasal dari varietas lokal yang sudah ada atau campuran beberapa varietas
dapat memperbaiki suatu sifat dari populasi dengan mempertahankan ciri populasi tersebut. Karakter individu seleksi merupakan karakter kualitatif seperti warna atau ketahanan terhadap suatu penyakit. Individu terpilih dipilih berdasarkan penampilan yang sama, biji tanaman terpilih dicampur untuk penanaman berikutnya. Jadi kata kuncinya di sini, seleksi massa itu biasanya dilakukan pada karakter kualitatif, lalu ketika seleksinya biji tanaman terpilih dicampur untuk penanaman berikutnya. Kurang lebih prosedur seperti ini. Tahun pertama kita tanam biji yang tadi yang sudah kita seleksi dalam prop dengan jarak tanam renggang agar mudah seleksi. Pilih beberapa tanaman dengan fenotip yang sama, panen bijinya dan campur. Begitu juga di tahun kedua. Selanjutnya di tahun ketiga kita menanamnya dengan mengikutkan varietas lokal untuk sebagai kontrolnya. Amati perbedaannya, misalnya tadi kita ingin menyeleksi pada karakter kualitatif seperti ketahanan penyakit, warna, dan lain-lainnya, atau perbedaan tinggi. Kegiatan ini dilanjutkan sampai tahun keempat, sampai ke tahun keenam. Untuk selanjutnya kita lakukan uji hasil dan sifat lain yang kita inginkan. Terakhir, nanti kita akan menghasilkan varietas baru. Yang kedua, seleksi pada nirbu sendiri bisa dilakukan dengan metode seleksi galur murni. Seleksi ini dikembangkan oleh Johansen pada tahun 1903. Seleksinya dia melakukan pada kacang merah. Hasil percobaan menunjukkan bahwa populasi campuran dari tanaman manure sendiri bisa dipisahkan ke galur-galur murni. Jadi kalau yang tadi seleksi massa itu kita hanya bisa dapat satu varietas nantinya, kalau di seleksi galur murni ini kita bisa akan mendapatkan beberapa galur-galur murni yang berbeda. Prinsipnya memilih individu tanaman, bijinya dipanen terpisah. Nah ini perbedaan dia dengan seleksi massa. Kalau tadi seleksi massa digabung, kalau ini secara terpisah. Biji tanaman terpilih ditanam secara terpisah dalam satu baris atau plot kecil pada generasi berikutnya. Pilih baris atau plot tanaman baik. Yang tidak dipilih silakan dibuang. Artinya sini sudah memilih per plot, sedangkan tadi di seleksi massa kita masih milihnya per individu. Panen biji baris per plot pilih dan simpan secara bercampur. Jadi yang dicampur di sini adalah tanaman-tanaman yang di dalam satu plot, Bu. Jadi, apabila kita seleksinya sampai 5 plot, berarti ada 5 biji lah nanti, 5 kantong biji. Tanaman terpilih diuji daya hasil pada petak berulang. Kurang lebih prosedurnya seperti ini. Ditanam, pilih 200 sampai 1000 individu tanaman, panen biji simpan dan terpisah tahun kedua, ditanam dalam baris, pilih tanaman yang terbaik, lalu dicampur, lanjut ke tahun ketiga, biji campuran terpilih ikutkan lalu ditanam dengan mengikutkan varietas lokal sebagai kontrol. Lanjut sampai tahun ke-6 bisa dilanjutkan uji daya hasil dan sifat lainnya sesuai dengan keinginan yang kita tuju tadi. Setelah tadi kita membahas tentang metode seleksi pada populasi yang sudah ada, kita masuk ke populasi yang berasal dari hibridisasi atau persilangan. Metode seleksi pertama yang bisa dilakukan adalah bulk. Bulk ini merupakan metode untuk membentuk galur-galur homozigot dari populasi bersegregasi melalui salving selama beberapa generasi tanpa dilakukan seleksi. Jadi kita tanam dari generasi ke generasi, hanya melanjutkan saja. Prinsip dasarnya sederhana, seleksi sederhana setelah seleksi massa. Tidak ada seleksi pada generasi awal, sedangkan pada generasi awal tersebut ditanam dengan jarak tanam rapat dan dipanen secara gabungan atau di bulk. Pada generasi awal seleksi dilakukan oleh alam, seleksi baru dilakukan pada generasi F5 atau F6 dengan tingkat homozigositas yang sudah tinggi, sesuai untuk heritabilitas rendah hingga sedang. Jadi apabila kita punya populasi dengan informasi heritabilitas rendah atau sedang, kita lebih baik menggunakan seleksi bulk daripada seleksi yang lain.
Ini prosedurnya melakukan persilangan untuk mendapatkan F1. F1 dibiarkan menyerbu sendiri, maka kita akan dapat benih F2. Menanam benih F2 secara rapat, benih F3 dipanen secara bulk, begitu seterusnya, hingga pada benih F5 kita tanam secara berjarak, seleksi tanaman F5. Benih dipanen secara terpisah, artinya tidak bulk lagi pada generasi F5, yaitu biji F6 yang kita dapatkan nanti ditanam dalam baris, seleksi dalam baris atau plot pada tanaman secara bulk. Selanjutnya F6 diuji masing-masing galurnya. Ini kurang lebih kalau dia tanaman tahunan, sampai didapatkan minimal ada 1 kultivar untuk dirilis. Terima kasih untuk sekian untuk pertemuan atau pembahasan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.